Loh, Neng, kamu belanja kok nggak minta uang dulu sama aku? Biasanya kan kamu minta uang dulu. Nggak apa-apa, Mas. Aku bisa belanja pakai uangku sendiri kok. Mas, ini kopinya ya. Oh iya, Mas. Kalau nanti kamu udah lapar, kamu makan duluan aja ya. Loh, emangnya kamu mau kemana, Neng? Kenapa kita nggak makan bareng-bareng aja, biar makannya enak? Nggak apa-apa, Mas. Aku nanti aja makannya. Soalnya kerjaan aku masih banyak. Neng, kamu ini kenapa sih? Sekarang kok kamu jadi dingin banget sama aku? Jadi cuek banget. Bahkan uang belanja aja kamu udah nggak pernah minta lagi sama aku. Kenapa sih, Neng? Ada apa? Aku tuh capek loh, Mas. Masa setiap aku mau belanja aku harus minta dulu sama kamu? Kamu sebagai suami, harusnya tanpa aku minta udah ngasih uang belanja, Mas. Itu tuh nafkah loh. Nafkah itu kan tanggung jawab kamu, Mas. Masa setiap hari aku harus minta uang dulu sama kamu? Aku tuh istri kamu, tapi rasanya kayak pengemis, tau nggak? Ya terus, kenapa sikap kamu jadi dingin kayak gini, Neng? Karena percuma, Mas, kalau aku ngomong sama kamu. Setiap aku minta tolong, jawaban kamu pasti selalu iya bentar, besok. Dan setiap aku ajak cerita, kamu pasti nggak mau dengerin, Mas. Kamu tuh malah sibuk sama HP kamu sendiri, tau nggak? Jadi ya udah, aku lebih milih jadi istri yang nggak berisik. Kamu ini ngehina aku gara-gara aku miskin, kan? Lama banget sih, Mas. Dari mana aja jam segini baru pulang? Udahlah, Neng, nggak usah banyak tanya. Cepat kamu ambilin aku nasi. Iya, bentar, Mas. Bentar-bentar terus sih, Neng. Kamu itu udah nikah, jadi kamu harus taat sama suami kamu. Harus patuh sama suami kamu. Nanti aku tinggalin, nangis-nangis kamu itu. Hah? Nangis? Kamu mau ninggalin aku? Kenapa nggak dari kemarin-kemarin aja? Kenapa baru sekarang? Maksud kamu? Ya bagus kamu mau ninggalin aku. Aku malah bahagia, beban aku hilang. Ngapain aku harus nangisin kamu? Serius kamu, Neng, ngomong kayak gitu sama aku? Serius lah. Bahkan kalau bisa sekarang juga kamu pergi, Mas. Apa mau aku ongkosin sekalian? Berani banget ya kamu ngomong kayak gitu. Ya iyalah. Kalau kamu itu suami yang baik, mapan, pengertian, aku pasti nangis, Mas, kamu tinggal. Lah ini, suami abal-abal kayak kamu, ninggalin aku, terus aku nangis. Sorry ye. Kamu ini keterlaluan, tau nggak? Biarin aja, biar kamu tahu kalau selama ini aku tuh capek ngadepin sikap kamu, Mas. Kamu tuh maunya dihargain, tapi nggak pernah ngehargain aku. Kamu tuh maunya dilayanin, tapi nggak ada sama sekali pengertiannya. Kamu udah tahu kalau aku capek, tapi bantuin aja nggak pernah. Udah makan tinggal ngambil doang, masih minta diambilin. Enak banget hidup kamu, Mas. Aku ini suami kamu, Neng. Terus kenapa? Selama ini aku udah masakin kamu, aku udah nyuciin baju kamu, aku udah ngurusin keperluan kamu, Mas. Lama-lama aku ngerasa bukan istri, tapi pembantu gratis, tau nggak? Kamu kok segitunya sih, Neng? Iyalah, tersiksa batin aku, Mas. Salah makan paling sakit perut sehari 2 hari. Tapi kalau salah pilih suami kayak gini, bisa menderita seumur hidup, tau nggak? Makanya kalau kamu mau pergi, pergi aja sana. Makasih malah. Mau aku ongkosin? Ayo aja aku mah. Kamu ini ngehina aku gara-gara aku miskin, kan? Kalau miskin tapi baik, masih bisa dihargain. Hidup susah juga nggak masalah, asal hati tenang. Lah ini udah pas-pasan, menderita lagi. Aing teh kawin hayang bahagia, lain menderita kawas kieu. Nyahos ya. Aku tahu ini berat, tapi aku harus pergi dari rumah ini. Halo, Min. Tolong siapin LC 10 ya. Kita happy-happy malam ini. Oke, OTW. Udah jam 10. Mas Agil kok tumben gak bangunin aku? Apa dia masih tidur ya? Loh, di kamar juga gak ada orang. Paling juga udah berangkat kerja. Ini udah mau jam 7 malam. Kok Mas Agil belum pulang juga? Kemana ya dia? Ngapain juga aku mikirin dia? Emangnya dia siapa? Aduh, nggak bisa tidur lagi kepikiran Mas Agil. Kok aku nggak bisa tidur ya? Mas Agil kemana sih? Ngapain aku ini mikirin si Agil? Kayak nggak ada kerjaan lain aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akhirnya kamu pulang juga, Mas? Kenapa emang? Kamu nungguin? Enggak, siapa juga yang nungguin kamu?
Oh ya udah kalau nggak nungguin mah. Ih mas, kok kamu gitu sih? Gitu gimana? Emang harusnya aku gimana? Biasanya kan kamu so sweet mas sama aku. Ini kok baru pulang langsung cuek gitu sih? Aku tuh capek loh Neng, pengen istirahat. Kamu habis kerja kan? Kenapa sampai 3 hari 3 malam kamu nggak pulang mas? Habis digempur aku Neng, tiba-tiba banget coba ada 10 proyek yang masuk. Mana harus selesai dalam waktu 3 hari lagi. Makanya aku nggak pulang-pulang. Oh, Udah ya, aku mau istirahat. mas, bangun mas. Udah mau siang tuh. Apa sih kamu ini Neng? Kamu hari ini kerja kan? Aku udah siapin sarapan tuh buat kamu. Males aku makan masakan kamu, nggak enak. Mendingan aku beli nanti. Ih, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suami aku udah pulang. Nggak usah lebay kamu itu Neng. Biasanya juga cuek sama aku. Mas, Apalagi sih Neng? kamu semenjak kejadian malam itu kok jadi berubah gini sih mas sama aku? Aku baru sadar mas, ternyata aku udah jatuh cinta sama kamu. Aku nggak bisa hidup tanpa kamu mas. Mau tidur aku kepikiran kamu, bangun tidur aku kepikiran kamu. Bahkan lagi berak juga aku kepikiran kamu mas. Maafin aku ya mas, kalau selama kita nikah, aku nggak pernah jadi istri yang baik buat kamu. Sekarang aku sadar, kamu itu berharga mas buat aku. Mulai sekarang kita mulai semuanya dari nol ya mas, mau kan? Iya sayang, aku mau kok. Makasih ya mas. Kalau dia tahu soal 10 LC itu gimana ya? Ah, bodo amat lah. Teh, sekalian cuciin baju aku ya. Oh iya dek, tapi Tata nyelesain dulu cuci piring ya. Nanti kalau udah selesai, Tete cuciin bajunya. Cepetan ya, soalnya aku mau pergi. Loh, Dek, kamu ngapain di sini? Bukannya bantuin teteh kamu nyuci piring, kok malah ngeliatin aja sih? Neng, itu baju siapa? Ini baju adik kamu mas. Kok bisa di kamu bajunya? Aku yang nyuruh Tete nyuciin tapi katanya nunggu selesai nyuci piring. Ya udah aku tungguin. Kamu jangan kayak gitu atuh, Dek. Istri A itu bukan buat kamu suruh-suruh. Udah nggak apa-apa mas. Ini dikit lagi selesai kok. Kamu nggak usah ikut campur, Neng. Ini urusan aku sama adek aku. Jangan pernah lagi kamu nyuruh-nyuruh istri A buat ngurusin baju kamu. Dia itu istri AA. Jadi AA yang bertanggung jawab sama dia. Kamu emang adik kandung AA. Kita satu darah, satu ibu. Tapi bukan berarti kamu bisa seenaknya nyuruh-nyuruh dia. Mas, udah nggak usah diperpanjang. Nggak usah dibelain, Neng. Aku nggak mau kamu diperlakuin kayak gitu sama dia. Kamu kan udah punya keluarga masing-masing. Ya udah, kamu urusin aja itu keluarga kamu. Soal urusan baju kamu, ya kamu urusin sendiri. Jangan nyuruh-nyuruh istri AA. Kamu dengerin ya, Dek. Kalau kamu ngerendahin istri AA, itu sama aja kamu tuh ngerendahin AA juga, tau nggak? Terus kamu, Neng, jangan mau kamu kalau disuruh-suruh kayak gini. Itu kan bukan tanggung jawab kamu. Kecuali kalau kita lagi di rumah kita sendiri, nggak apa-apa kalau kamu yang ngurus. Tapi kan ini bukan rumah kita. Kita itu cuma bertamu di sini, Neng. Masa kamu tega sih, Dek? Jangan mentang-mentang ekonomi kamu itu lebih mapan dari kita. Terus enaknya aja kamu nyuruh-nyuruh dia. Uang itu bukan segalanya. Harga diri juga penting buat kita. Mungkin hari ini kamu emang lebih mapan dari kita. Tapi besok, kamu kan nggak tahu. Makanya jangan sombong kamu itu. Udah, Neng, ayo kita pulang aja. Ayo mas,